Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau share ya kepada kalian bagaimana sih caranya memilih anakan yang bagus untuk calon juara ya, seperti itu, calon juara kontes ya, seperti itu. Kalau saya sendiri ya bukan maksud itu ya, ada saya mah pengalaman saya pribadi ya. Kalau saya sendiri ya, saya biasanya mencari calon juara itu mencari dari bahan dulu ya. Saya biasanya mencari itu dari mentahan ya. Sayang kalau beli yang mahal juga, kalau kalian nantinya tidak bisa rawatannya kurang, settingannya juga kita belum begitu menguasai ya, apalagi buat para pemula seperti saya. Kita itu belum bisa menguasai settingannya, rawatannya. Misalkan kita beli juara, yang juara kontes tuh juara satu dengan tiket harga 11 juta, 15 juta, 10 juta tiketnya ya. Kalau setelah di tangan kita ya, kita yang nggak bisa merawatnya, kita yang nggak bisa nyetingnya, itu untuk pakan terutamanya, itu burung ya sama saja seperti burung biasa. Kadang-kadang sekarang dibeli, besoknya ngedown dia, tidak bunyi dia, nagen ya, nagen maksudnya dia itu tidak mau berbicara seperti itu ya. Ngomong-ngomong tiris di sini ya, musim hujan juga di sini. Aku mau pakai dulu zaat ya, seperti ini biar agak-agak lucu dan menggemaskan seperti itu ya. Dan oh iya, di sini juga aku punya ini ya, Cenisa. Terima kasih untuk ininya, ini dari Cenisa ya, souvenir. Dia habis pulang itu umroh ya, semoga menjadi haji yang mabrur seperti itu ya. Terima kasih untuk souvenirnya. Buka dulu, unboxing dulu bisi yang mau tahu. Ini saya diberi air jam-jam ya. Supaya apa itu tenong? Supaya saya teh tidak ngecampur di hidupnya. Ya seperti itu, maaf ya. Ini saya dikasih air zam-zam seperti itu, dan di sini juga hidup tidak sekarma, tidak semanis kurma. Ini ada kurma, ada 3 biji, 1, 2, 3. Ini untuk mama, untuk dacuy, dan untuk lancer. Dan ini juga ada 2 biji kacang-kacangan seperti ini. Dan ini juga ada kisah misteri alias kismis ya, seperti itu. Terima kasih Cenisa untuk souvenirnya. Semoga Ece dan Kang Daseng menjadi sakinah mawadah warohmah lah, untuk menjadi haji-haji yang mabrur seperti itu ya. Kembali ke laptop. Oke. Ini minum dulu katanya teh ya. Jam-jam nanti jadi doain ya saya biar naik haji, jadi haji jenong. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini nyelecep karena hati ya kalau air jam-jam ya. Oke, jadi seperti apa sih kamu memilih indukan yang calon juara yang bagus dari anakan, dari bahan, dari trotol? Kalau saya sarankan sekarang kan lagi gencar-gencarnya tuh yang trotol juara, pastol juara. Aduh, saya mah sebenarnya ya kalau beli yang kayak begitu mahal-mahal mah sayang, dikarenakan itu burung belum bisa dicor untuk digantangkan ya, seperti itu. Nong, kamu pernah main gantangan belum? Jujur nih, saya belum pernah. Saya belum pernah naik gantangan dikarenakan kata Abah, kamu tidak boleh naik gantangan seperti itu. Dan biasanya kalau saya memilih calon juara itu, saya lihat dulu dari postur tubuhnya. Ya, postur tubuh yang bagaimana yang kamu sukai. Yang saya sukai biasanya postur tubuhnya itu ada yang pendek tapi lebar, dia itu kelihatan figurnya pendek tapi lebar. Ada bagus itu juga, pendek tapi lebar ya. Kalau di bahasa Sundanya sembada seperti itu. Anjir, sembada seperti akang. Ada juga yang kecil tapi panjang. Kalau bahasa sini nama seperti jantung pisang ya. Kecil tapi panjang begitu, bagus dia itu ya, seperti itu. Untuk body saya biasanya yang seperti itu, pendek tapi lebar. Ada juga yang kecil tapi panjang. Wah, mana resep nuletik tapi panjang ya hidung. Jangan. Dan untuk kepala biasanya ada yang cepak, itu yang mereka sudah biasa memilih itu. Biasanya yang petarung-petarung itu memilihnya yang kepalanya itu cepak, gede ya, digolep seperti itu, golep Said. Kalau saya biasanya lebih memilih
seperti indukan yang saya punya, si Semok, si kesayangan saya. Dia itu kepalanya kecil tapi bagus di sininya itu. Jadi lehernya itu tidak terlalu panjang. Kalau yang panjang itu biasanya memiliki suara yang melengking, ngik, seperti itu. Kalau saya sukanya kepalanya kecil, tapi untuk leher saya suka yang agak-agak lebar, dikarenakan fiberanya dapat begitu ya. Kalau saya, kenapa kamu bisa memilih seperti itu? Biasanya ya kalau kita udah suka, udah menyukai, kita udah menyayangi ya, udah mendalami, meskipun belum sedalam-dalamnya samudra, kita udah bisa melihat, oh begini burung yang juara, oh ini burung yang bagusan, oh ini burung yang suaranya digantangan seperti ini, oh ini burung yang biasanya mengeluarkan irama dan melodi yang seperti ini, biasanya begitu. Terlihat dari lehernya, terlihat. Kalau yang pendek tapi lebar itu biasanya agak lebar ya, dia itu mengeluarkan suara yang menggelegar, ger begitu. Kalau yang lehernya agak panjang seperti itu ya, itu juga bagus. Dia memiliki irama yang agak melengking seperti cengkok dangdut mungkin. Mungkin itu juga ada, kurang begitu tahu untuk digantangan. Tapi itu saya kan biasanya peternak itu dari umur 3 hari sudah kelihatan. Burung yang bagus, burung yang pigteren ya, burung yang buat pigter itu baru 3 hari menetas udah kelihatan. Ya. Dari postur tubuhnya, dari matanya juga, matanya yang belok itu ya, yang gede bolotot. Kalau di sini mah disebutnya tidak sipit, tidak seperti ini. Jadi matanya itu blok, gede, jadi meriran gede dedelean seperti itu. Itu juga bagus. Itu sudah sifat dan kriteria yang umum kalau seperti itu untuk mata ya. Kalau untuk paruh ya, untuk pamatu, saya pernah tuh. Saya beli burung ya, diketawain sama abah mah goblok suka begitu sama saya teh. Beli burung saya teh. Dan saya emang dulunya suka beli, makanya saya sekarang ternak. Saya teh beli burung. Pas 2 hari di sini, 2-3 hari di sini, kenapa itu paruhnya teh gak ada? Ternyata paruhnya itu udah patah ya, dia itu minus, cacat, mungkin disambung ya sama plastik mungkin. Gak tahu saya itu apa penyambungnya itu, gak tahu. Yang penting ininya aja disambung, Bek. Kata aku teh, abah, kata aku teh, kenapa? Kata abah teh, kunaon katanya teh, ini burung aku potong pamatuknya, paruhnya itu patah. Biarin kata aku teh, kata abah teh, udah aja yang begitu mah lepasin katanya, kasihan. Kata aku teh, enggak ada, nanti juga bakalan tumbuh lagi paruhnya. Abah teh ketawa, lepas sekali riang, renyah dan gembira. Itu paruh tidak akan mungkin tumbuh lagi kata abah teh seperti itu. Oke, kata aku teh lah, udah dilepasin. Nah, dan belinya juga cuma 800.000 waktu itu teh, ya. Saya belinya di ombyokan ya. Kalau ombyokan itu di bawah laki-laki, di atas perempuan. Jadi ombyokan itu ya kebanyakan beda ombyokan mah tuh awewe cewek, kebanyakan ombyokan mah kalau ada 10 itu ombyokan, paling 1 laki-lakinya mah ya. Jadi yang pasti aja biarin agak mahal juga belinya yang laki langsung begitu ya. Baru sampaikan ke paruh ya. Paruh biasanya saya suka paruh itu yang pendek, agak pendek tapi tipis ya, tipe seperti aku, cerewet burungnya itu, jadi sukanya itu berkicau riang. Kicauannya itu bagus sekali, aku suka, I like it pokoknya mah. Untuk burung yang paruhnya pendek tapi agak-agak tipis aku suka, apalagi kalau yang ada karangnya di sini, aduh cerewet banget itu, aduh. Tapi untuk yang paruhnya panjang apakah jelek? Tidak. Yang paruhnya panjang agak tebal itu juga bagus. Untuk irama, untuk melodi dia bagus. Tapi untuk kicauan masih ngorocok, masih gacoran yang pendek tapi tipis kalau menurut saya mah ya. Dan sekarang juga saya punya tuh satu yang kemarin yang lumpuh itu, kata akang sekarang udah netes ya, 1. Ya maklum dah, kan dia mah tuh burung yang udah sebenarnya mah udah harus almarhum sebegitu, almarhumah. Oke, baru sampaikan ke paruh ya. Untuk ekor kamu suka yang bagaimana? Kalau saya suka saya kurang suka ekor yang melengkung begitu. Jadi melengkung ke atas seperti celengan. Ya, seperti celengan. Jadi ekornya itu bukan datar ke sini, ada yang ekornya itu melengkung begitu. Melengkung begitu ada ya. Melengkung begitu. Ada.
Tapi saya untuk yang tipe-tipe seperti itu saya kurang suka. Saya sukanya yang biasa aja lah, memanjang begitu. Yang pada umumnya ya. Dan saya juga tidak terlalu suka yang burung itu yang buntutnya itu terlalu panjang. Tidak terlalu suka yang buntutnya itu terlalu panjang sampai ke 25 cm. Kurang suka. Saya mah yang minim-minim aja, yang pada umumnya aja. Yang minimalis 20 sampai 23 cm aja, 22 cm juga, itu juga sudah bagus menurut saya mah. Karena kalau di gantangan nanti itu juga si warna bulu juga itu teh ditilai. Kalau bulunya terlalu panjang tapi bagus, itu mungkin dapat poin. Tapi kalau bulunya panjang terus dia itu bulunya itu agak-agak malah kusut, itu juga akan minus ya. Dan kalau untuk ekor, saya biasanya suka ekor yang rapat begitu, padat. Ada yang rapat ya, ada yang pajegar begitu. Pajegar itu seperti ini ya, nah seperti ini. Tapi saya lebih suka yang rapat. Nggak tahu, saya suka yang rapat aja, terlihatnya itu lebih rapih seperti itu ya untuk yang rapat. Kalau untuk cekernya, kakinya ada juga yang pendek, ada juga yang panjang kakinya. Saya itu tidak jadi permasalahan, kaki yang panjang dan pendek sama aja. Dan juga ada juga warna kaki itu yang berbeda. Yang 3 hitam, yang 1 belakang itu putih, disebutnya itu kuku anjing biasanya mah ya, karena berbeda warna. Belang kalau di sini mah wajah putih, leher hitam. Ini mah ini kalangkang. Ya seperti itu. Ini di sini hujan. Dan kalau dimatiin ini poek ya, padam, jadi poek ya, seperti itu poek jauh. Jadi untuk keseluruhan warna yang kamu sukai, kriteria yang kamu sukai di dalam pemilihan calon juara ya, yang prospek begitu, yang bagus, yang seperti itu. Di saya mah enggak, saya mah enggak begitu, maaf ya. Beda kepala, beda rumah, beda daerah, sudah pasti berbeda kriteria dan keinginannya. Saya dan Akang sama, kesukaan burungnya beda. Akang mah lebih suka yang kukunya itu pure hitam. Dan duburnya itu ya, pelebah pantatnya itu Akang tidak suka yang putih. Tidak suka, karena dia berasumsi kalau yang liangnya putih itu, pantatnya putih itu jelek burungnya. Tapi kalau saya mah biasa-biasa aja, mau yang putih mau yang kuning juga saya mah tidak ada permasalahan. Tapi kalau Akang nyampe segitunya ya, untuk segala macam saya banyak perbedaan sama Akang. Untuk settingan, untuk rawatan juga saya berbeda sama Akang. Itu satu rumah, satu kekocoran, sakokoh sainum kalau bahasa sininya mah iya, tapi udah berbeda jauh ya. Apalagi yang berbeda rumah, apalagi juga yang berbeda daerah. Maaf ya, kita sama-sama pecinta burung ya, segini kecintaan saya. Jadi kalau saya biasanya memilih burung untuk calon juara itu dari postur tubuh yang pendek agak lebar, itu juga kelihatan itu akan Victor, ataupun juga kecil memanjang, itu juga bagus Victor. Jadi dia itu akan membusungkan dada tanpa dipinta, tanpa dipinta dia akan membusungkan dada. Akan seperti itu kalau dia mah. Kalau burung yang memang calon juara, tidak disuruh juga dia akan membusungkan dadanya seperti itu. Untuk untuk body saya lebih suka yang kecil tapi lincah, pinternya bagus ya, seperti itu. Emosi lebih stabil, birahi juga stabil kalau yang seperti itu, tipe-tipe seperti itu. Untuk kepala saya lebih suka yang kepala agak kecil, seperti yang si semok kecil tapi dia itu mempunyai ini yang lebar, apa namanya teh, leher yang lebar, rahang yang lebar. Jadi dia itu suaranya itu lebih menggelegar, lebih mempunyai power begitu, powernya full, volumenya juga bisa lebih naik ya, dikarenakan ininya vibranya keluar. Kalau ini kan gede gitu ya, yang kayak penyanyi rock ya seperti itu. Kalau yang lehernya panjang, jenjang, itu juga bagus, dia bisa melengking suaranya itu, mengalunkan iramanya itu dengan indah, yang itu juga bisa. Kalau untuk mata sama standar, saya suka yang blok. Untuk buntut ya, untuk ekor saya lebih suka yang memanjang seperti itu, tidak terlalu suka yang melengkung seperti itu. Kalau Akang tapi sukanya yang melengkung seperti itu, seperti celengan. Kalau kata aku, kalau aku kurang suka. Aku biasa standar aja 20 sampai 23 cm lah. Jangan terlalu ngagapui seperti itu. Untuk ekor saya sukanya seperti itu.
Dan untuk kaki tiada permasalahan, yang penting dia bisa tengger, kuku semua ada, tidak ada minus, tidak ada cacat, itu juga bagus ya. Biasanya untuk ternak juga saya kalau ada yang cacat lagi nyabut bulu, saya tidak diternakan karena itu juga akan mempengaruhi genetiknya, akan mempengaruhi keturunannya. Dia lagi bulunya ada yang patah, bulunya ada yang rontok, saya tidak ternakan, tidak. Itu sangat berpengaruh sekali kalau menurut saya untuk genetiknya ya. Calon juara apalagi yang tidak ada kukunya, itu minus, jangan untuk ternakan juga, apalagi untuk kontes mah udah. Dan buat kalian yang buat kontes ya, hindarkan, jauhkan dari burung kutilang berbunyi. Itu akan segacor apapun, sebagus apapun, banyak isian cililin, goryo-goryo, itu udah. Kalau ada suara kutilang berbunyi mah nol penilaiannya juga. Kalau ada suara ayam mah masih mending ya, seperti itu. Untuk overall, untuk keseluruhan mungkin hanya itu saja dari saya sebagai pemula juga, bukan maksud menggurui, bukan maksud mengajari. Kita di sini hanya belajar, dan seumur hidup juga kita itu hanya untuk belajar ya. Belajar memahami orang-orang terdekat kita, belajar memahami peliharaan kita juga, dan belajar memahami arti dan makna hidup di dunia ini, seperti itu. Aduh, Gusti pengen mengajari makna hidup nong sia ya. Oke, segitu dulu dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.